Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Suara tertawa bocah tanpa jasad. Keheningan malam di pemukiman itu terasa begitu pekat, seolah-olah udara sendiri enggan untuk bergerak. Pada tanggal 17 Oktober 2021, tepat pukul 02.43 pagi, atmosfer di dalam rumah sederhana di daerah Bekasi milik keluarga Rudi berubah menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Sudah berbulan-bulan Rudi menempati rumah itu sendirian selama orang tuanya menjalankan tugas pekerjaan di luar kota. Kesunyian yang biasanya memberikan ketenangan, malam itu justru terasa menekan. Tidak ada suara deru kendaraan di kejauhan. Tidak ada desis angin yang melewati celah jendela. Hanya ada detak jam dinding yang terdengar seperti hantaman palu di tengah kesunyian. Namun di tengah keheningan yang absolut itu, sebuah anomali suara muncul. Suara tawa anak kecil, sangat tipis namun jelas, berasal dari arah dapur yang gelap. Rudi terdiam di tempat tidurnya. Logikanya mencoba mencari pembelaan. Mungkin televisi yang lupa dimantikan suaranya itu berasal, atau mungkin suara dari anak di rumah tetangga. Namun kenyataan pahit segera menyergapnya. Televisi dalam keadaan mati total dan seluruh tetangga telah terlelap dalam kegelapan. Suara tawa itu tidaklah berasal dari luar. Suara itu beresonansi dari dalam struktur bangunan yang ia tinggali. Bayangkan posisi tersebut, berdiri di ambang pintu kamar, menatap lorong panjang menuju dapur yang seolah-olah memanjang secara tidak wajar. Setiap langkah yang diambil Rudi terasa sangat berat, seakan lantai rumah itu berubah menjadi rawa yang hendak menelannya. Detak jantungnya bukan lagi sekedar reaksi biologis, melainkan genderang peringatan akan bahaya yang tidak kasat mata. Ketika Rudi sampai di ambang dapur, tawa itu berhenti seketika. Kesunyian yang menyusul jauh lebih mengerikan daripada suara tawa sebelumnya. Dalam kegelapan yang remang, Rudi mencoba mencari saklar lampu. Namun sebuah dorongan aneh membuatnya ragu. Saat lampu akhirnya padam sepenuhnya, penglihatan Rudi menangkap sebuah siluet di sudut ruangan, tepat di bawah meja dapur, bersisian dengan kompor. Di sana, seorang anak laki-laki kecil duduk meringkuk. Kulitnya pucat pasi, memantulkan sisa cahaya bulan yang sangat minim. Ia tidak bergerak, tidak bernafas, namun bibirnya membentuk sebuah senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Disinilah akal sehat manusia akan hancur berantakan. Bagaimana seseorang tetap bisa berdiri ketika dihadapkan pada entitas yang menentang hukum alam di rumahnya sendiri. Setelah entitas itu menghilang tanpa jejak dan tanpa suara saat Rudi mencoba mendekat, ketakutan Rudi berubah menjadi obsesi untuk mencari kebenaran.
percakapan dengan tetangga senior di lingkungan tersebut, sebuah fakta kelam terungkap. Rumah yang ditempati keluarga Rudi memiliki sejarah yang terkubur rapat. Puluhan tahun silam terjadi tragedi pembunuhan seorang anak kecil di sana. Sebuah kasus yang membeku karena pelakunya tidak pernah bisa teridentifikasi. Rudi menyadari bahwa keberadaan arwah tersebut bukanlah sekedar gangguan, melainkan sebuah jeritan minta tolong yang tertahan dalam dimensi yang berbeda. Ada sebuah pemahaman bahwa selama keadilan belum ditegakkan, residu energi dari entitas yang berasal tragedi itu akan terus menghantui setiap sudut dapur rumah Rudi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Rudi mencoba melibatkan otoritas lingkungan, yaitu Pak RT, untuk memberikan kesaksian. Awalnya skeptisisme menyelimuti wajah ketua lingkungan itu. Namun ketika mereka berdiri berdua di dapur yang sama, di jam yang sama, dan entitas anak kecil itu kembali menampakkan diri dengan cara yang lebih nyata, wajah Pak RT berubah menjadi pucat pasi. Ketakutan yang ditunjukkan Pak RT terasa tidak wajar, bukan sekedar takut pada hantu, melainkan ketakutan pada seseorang yang rahasianya baru saja dibongkar oleh alam semesta. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap sebuah plot yang sangat ironis. Melalui bukti-bukti yang tertinggal dan reaksi psikologis yang hancur, terungkaplah sebuah kebenaran yang memuakkan. Pelaku pembunuhan bertahun-tahun silam adalah sosok yang selama ini dianggap sebagai pelindung lingkungan, sang ketua RT sendiri. Motifnya sederhana namun keji, pencurian uang yang secara tidak sengaja dipergoki oleh sang anak. Pak RT akhirnya tidak mampu lagi menanggung beban rasa bersalah dan tekanan dari penglihatan yang terus menghantuinya. Penangkapan pun dilakukan, dan ketika orang tua Rudi kembali dari luar kota, rumah itu sudah terasa lebih ringan, seolah-olah beban gelap yang selama ini menekan dinding-dinding rumah telah terangkat. Namun kedamaian tidak sepenuhnya kembali bagi Rudi. Meski arwah tersebut tidak lagi menampakkan diri, trauma visual akan sosok pucat yang tersenyum di balik meja dapur tidak pernah benar-benar pergi. Sudut dapur itu kosong, namun ingatan akan senyuman abadi anak itu tetap tinggal dalam benak Rudi.